selama aku di sini hampir 3 tahun, dia tuh nggak pernah nganggap aku sebagai menantu. Ya, nggak pernah pokoknya aku dianggap menantu, teman-teman. Welcome back to Ilus Vlog. Nah, kali ini aku ditemani Tiger, boneka kesayangan aku di sini. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin buat teman-teman di luar sana yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya lancar sampai akhir ya. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang ada dimanapun itu, jaga kesehatan kalian ya, jangan sampai sakit pokoknya. Nah, kalau sudah seperti ini, lala, berarti aku mau bercerita lagi. Apakah ceritaku? Saya ikutin pokoknya videonya sampai akhir. Kali ini aku mau bercerita tentang kehidupan aku di sini di Kanada, teman-teman. Bercerita tentang hubungan aku dengan mama mertua. Sebagaimanakah hubungan aku? Apakah baik-baik saja ataukah 50-50? So, ya. Nah, ini cerita ini aku ungkapin ini atas izin dari suami dan juga mama ya. Jadi aku udah minta izin sebelumnya. Bagaimanakah hubungan aku dengan mertua di sini? So, ya. Hubunganku, teman-teman, baik-baik saja. Dan sebelumnya aku mau kasih tahu kalau aku tuh sama mama nggak tinggal serumah. Jadi kita tinggal misah gitu. Jadi rumah mama sekitar 45 menit dari rumah kita di sini. Jadi aku dan mama nggak tinggal serumah ya, teman-teman. Nggak tahu lagi kasusnya kalau kita tinggal serumah. Tahu ya buat teman-teman di sana bagaimana. Jadi masing-masing menantu dan mertua itu pasti punya cerita tersendiri ya. Nah, inilah versinya aku. Ya, hubungan aku dengan mama itu baik sekali, teman-teman. Baik, pokoknya baik. Nah, komunikasi aku tuh sama mama dari semenjak aku ada di Poland. Nah, waktu itu kita Skypean terkadang ya, seminggu sekali kayak gitu, 2 kali lah Skypean. Karena kan waktu itu aku masih kerja, jadi sesudah menikah pun aku masih di Poland, teman-teman. Jadi kita LDR, aku sama suami itu LDR 3 tahun. Sakit rasanya. Ya, jadi terkadang 2-3 kali aku sama mama Skypean, kita ngobrol ya sampai sejaman lah kayak gitu ya. Pokoknya bagaimana sih hubungan menantu dan mertua kayak gitu. So, kita berbicara banyak hal, dia mengenalkan dengan berbagai tradisi di sini bagaimana. Jadi, sebelum aku masuk ke keluarga ini, maksudnya sebelum aku sampai di Kanada itu ya, September ini aku mau 3 tahun di sini. Jadi dia tuh sudah bercerita bagaimana di sini kayak gitu. Jadi aku sudah mengenal mama 3 tahun sebelum aku di sini gitu. Walaupun nggak in person ya mengenalnya, tapi sedikit tidaknya aku tuh sudah tahu, oh mama tuh orangnya begini. Dia tuh asik banget kalau diajak ngobrol. Nah, di sini pun ya kita kan jarang ketemu ya. Terkadang sebulan sekali, itu 2 minggu sekali kadang-kadang kita ketemu ya. Sebelum pandemik ini ya selalu kita kadang dinner lah kayak gitu di luar ataukah di rumah mama. Jadi dia tuh orangnya asik, diajak ngobrol cerita apalah gitu, pokoknya semua gitu, kayak orang bilang ke barat ke timur kalau orang Indonesia bilang ngalor ngidur lah ceritanya kayak gitu. Jadi mama itu selama aku di sini hampir 3 tahun, dia tuh nggak pernah nganggap aku sebagai menantu. Ya, nggak pernah pokoknya aku dianggap menantu, teman-teman. Jadi mama tuh selalu bilang kalau aku tuh best friendnya dia di sini.
Jadi dia bilang kamu tuh adalah anakku gitu. Nah sebenarnya mama itu punya anak perempuan, tapi dia tinggalnya di US gitu. Jadi mungkin dia kangen sama anaknya kan. Jadi dengan kedatangan aku di sini tuh dia tuh bahagia banget gitu. Dia merasakan anak perempuanku kembali lagi kayak gitu. Aku punya 2 anak perempuan sekarang gitu. Ya maklumlah, namanya juga kalau anak perempuan kalau sudah menikah pasti, apalagi jauh ya, apalagi sudah punya anak kayak gitu, dia sudah sibuk dengan kehidupan keluarganya dia kayak gitu ya. Mereka komunikasi sih, tapi kan nggak bisa setiap hari ya seperti aku dengan mama, karena aku juga nggak ada kerjaan di sini. Nah komunikasi aku sama mama itu lancar banget, setiap hari kita teleponan teman-teman, kayak pacaran. Ya tiap hari pokoknya kalau kita nggak nelpon itu mama dia bakalan worry. Jadi pokoknya dalam sehari itu kita nggak ada nelpon, keesokan harinya dia pasti agak kecewa kayak gitu. Kenapa kamu kok semalam kok nggak nelpon gitu, kamu lupa ya sama mama gitu, dia bilang. Ya nggak ada yang lupa, kadang kan kita ketiduran gitu, terus jadi lupa deh nelpon kayak gitu. Oh kamu tuh lupa ya, biasalah namanya orang tua pasti begitu. Oh, kamu tuh lupa sama aku gitu. Pokoknya ya orang yang sudah berumur tuh pasti pingin diperhatikan kayak gitu ya. Jadi aku tuh mempelajari bagaimana sifat-sifatnya mama juga gitu. Nah mama juga mempelajari sifat-sifatnya aku bagaimana. Jadinya ya komunikasi ya lancar-lancar aja. Kalau selisih paham ya ada kayak gitu, apa namanya, mustahil banget ya antara mertua dengan menantu itu nggak ada perselisihan. Tapi perselisihan kita sih nggak sampai yang kayak menantu sama mertua di luar sana ya, yang sampai cekcok, nggak ngomong bertahun-tahun, pokoknya nggak nganggep menantu apalah gitu, enggak. Ya paling sih selisih pahamnya kita ya kalau umpamanya ada dia bilangnya A, kita bilangnya B. Nah kita kekeh sama pendirian kita masing-masing, itu yang selalu kadang kita gini sama apa, aku sama mama gitu. Setelah itu udahlah jangan ngomong kayak gitu, ngomongin yang lain ya, begitulah ceritanya. Nah aku sama apa ya, sama mama itu udah ikatannya ya seperti anak dan ibu gitu, anak dan mama gitu. Jadi apa-apa aku tuh selalu dikasih sama dia, sampai barang berharga pun gitu, barang yang memang dari peninggalan dari orang tuanya gitu tuh udah istilahnya udah diwariskan lah sama aku gitu, udah dikasih lah gitu. Karena dia bilang kamu adalah anak perempuanku di sini, jadi kamu berhak apapun yang aku punya, kamu berhak untuk memilikinya gitu. Dia selalu bilang kayak gitu ya. Mungkin tergantung kita juga ya, hubungan itu antara menantu dan mertua itu ya tergantung kita sebagai pendatang. Kita harus belajar juga bagaimana mertua itu. Kalaupun dia cerewet ya, namanya orang tua ya harus kita sedikit tidaknya bisa mengalah lah gitu. Ya aku sih bukan pinter ngomong aja ya, karena aku di sini seperti yang aku bilang, aku nggak tinggal sama mama, jadi ya aku nggak tahu kayak gitu. Tapi kalaupun tinggal sama mama ya mungkin kalau memang ada perselisihan ya harus diselesaikan dengan baik-baik kayak begitu ya. Apalagi ya pokoknya kayak begitulah hubunganku sama mama, pokoknya baik banget, nggak ada yang istilahnya yang anjlok-anjlok kayak gitu tuh nggak ada teman-teman. Pokoknya apalagi ya mama itu orangnya gimana ya, perhatian banget. Jadi kalau ultah mau Christmas kayak gitu tuh, dari 2 bulan sebelum Christmas atau ultah tuh dia tuh udah mikir, mau kasih apa ya gitu, mau beli apa untuk Ilo atau untuk anak-anaknya. Dia tuh gitu orangnya. Jadi aku belajar banyak dari mama di sini. Masalah masak kayak gitu, walaupun aku nggak tinggal serumah sama dia, tapi aku tetap kadang-kadang teleponan, mam kalau mau buat gini gimana caranya, ini gimana caranya kayak gitu. Jadi komunikasi itu lewat teleponan gitu. Oh ini sudah begini kok nggak kayak punyanya mama, kok nggak kayak yang waktu itu aku makan, pamannya kayak gitu. Oh berarti kurangnya di sini. Nah begitulah. Jadi
apa, aku belajarnya begitu, belajar bagaimana sifatnya mama. Apa, terkadang kalau dia tuh ngobrol sama suami ya di telepon gitu, dia mau cepat-cepat ngomong sama aku mau ngomong sama Ilo gitu ya. Pokoknya ada sesuatu, apalagi kalau ada sesuatu yang memang yang bersangkutan dengan cewek ya, oh dia tuh selalu menggebu-gebu kayak gitu ya. Pokoknya mama tuh asik orangnya, diajak cerita gitu, ngobrol tuh asik banget orangnya. Jadi aku tuh seperti menemukan apa ya, kasih sayang yang selama ini hilang. Apa ya, aku tuh kan dari kecil dibesarkan sama nenekku. Jadi umur 19 tahun aku ditinggal, nenekku meninggal ya. Nah, waktu itu mungkin apa sih ya, kelakuan kita ya masa-masa teenager itu kan nggak terlalu apa sih sama orang tua ya. Jadi dengan hadirnya mama itu di kehidupan aku tuh berasa kayak dia itu adalah nenekku gitu, merasakan kembali kasih sayang nenekku di mama gitu. Pokoknya the way how dia mama kasih apa namanya, menyayangi aku tuh seperti nenek aku gitu. Apa-apa selalu dia pokoknya ini untuk Iluh, ini untuk Iluh gitu. Jadi merasa bahagia banget, pokoknya aku happy banget ada di keluarga ini, karena banyak hal yang aku pelajari, banyak hal yang hilang di kehidupan aku yang lalu itu aku dapatkan di sini gitu. Jadi benar-benar kasih sayang itu di keluarga ini benar-benar apa ya, besar banget gitu. Jadi ya seperti yang aku bilang, mungkin karena aku dibesarkan oleh nenek, jadi aku yang ngerasanya aku sama mama itu seperti aku merasakan dengan nenek aku gitu. Dia juga apa, selalu bilang kalau aku bercerita tentang nenekku tuh, dia selalu bilang apa, kita nggak bakalan nggak menyayangi kamu tuh adalah bagian dari keluarga kita, kamu tuh bukan orang lain, kamu adalah anakku, kamu adalah best friendnya aku. Dia selalu bilang kayak gitu. Jadi merasa tersentuh banget, selalu diperhatikan ya sama mama kayak gitu. Jadi pokoknya tiap hari kita tuh komunikasi lancar banget teman-teman, sampai hal-hal sekecil pun selalu kita bicarakan gitu. Terkadang suamiku merasa jealous dia gitu, apa kamu tuh kok lebih gini ke mama sih, gini gitu. Tapi kan namanya perempuan ya, pasti kita tuh nyambung gitu. Pokoknya kalau udah ngomong pasti udah berjam-jam kayak gitu, sampai kadang-kadang suamiku ngusir, oh, kamu tuh di dalam di kamar aja ngomong sama mama kayak gitu. So ya itulah kedekatanku sama mama gitu di sini. Jadi hubungan kita baik banget, nggak pernah yang namanya kita cekcok besar-besaran gitu antara menantu dan mertua. Puji Tuhan ya, nggak pernah ya. Mudah-mudahan dijauhkan ya. Apalagi yang namanya kita di sini cuma punya mama ya, karena kan papa sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Jadi mama itu adalah orang tua kita satu-satunya di sini. Jadi kita, maksudnya aku, suami dan kakak-kakakku, maksudnya kakak ipar di sini, pokoknya kita ingin memberikan mama yang terbaik gitu. Walaupun kita nggak bisa memberikan hal-hal mewah, tapi cukup dengan kasih sayang dan perhatian gitu aja sih sebenarnya aku sama keluarga di sini. Dan juga mama itu, padahal ya teman-teman, kalau dibilang mama itu dari keluarga berada banget sebenarnya. Nah tapi mama itu dia orangnya nggak show up gitu, dia nggak terlalu suka yang menonjol kayak begitu. Dan dia juga suka kasih surprise gitu, mamanya oh gini langsung dan dia gini gitu. Jadi ya begitulah mama mertuaku di sini. Dia orangnya baik, care, penyayang. Pokoknya seperti yang aku bilang, sesuatu yang hilang selama ini di kehidupan aku itu aku dapatkan kembali dari mama gitu. Pokoknya kasih sayang
ya semuanya. Pokoknya kadang kalau aku udah ngomong masalah kasih sayang pasti aku pingin nangis. Jadi itu sih ceritaku sama mama mertua. Jadi nggak ada yang istilahnya cekcok-cekcokan gitu, nggak ada. Pokoknya kita adalah best friend ya, aku sama mama. Dia adalah best friendku di sini selain suamiku. Jadi pokoknya kita saling percaya, itu aja sih, saling percaya. Nggak pokoknya kalau ada masalah pun kita selalu kita selalu selesaikan hari itu juga kayak gitu. Umpamanya kalau misunderstanding kayak gitu ya, kan maklum lah bahasa Inggris kan nggak selancar-lancar kayak kalian di luar sana. Aku juga masih belajar bahasa Inggris di sini. Jadi terkadang kan miscommunication kayak gitu. Jadi dia ngomong sama suami, dan aku pun juga menyerahkan ke suami bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Jadi suami dan mama ngomong kayak gitu. Nah, akhirnya hari itu juga masalah terselesaikan. Nah, umpamanya kalau ada miscommunication kayak gitu ya, begitu caranya aku dan mama menyelesaikan di sini. So ya, so far so good, very good. So ya, tiger ya. So ya teman-teman, itulah ceritaku bagaimana hubungan aku dengan mama mertua di sini. Jadi aku sama mertua baik banget hubungannya ya, mudah-mudahan ya, karena seperti yang aku bilang tadi, kita nggak punya siapa-siapa lagi selain mama di sini. Jadi kita berharap banget mama tuh tetap sehat ya. Dia mama tuh orangnya energik banget ya, cuman semenjak dia udah operasi gitu banyak ya, operasi apa sih ya, lutut kayak gitu, jadinya dia udah nggak bisa seenergik dulu gitu. Dia tuh orangnya nggak bisa diam, selalu melakukan kegiatan yang memang bisa dilakukan. Nah, waktu habis surgery pun dia udah panik kayak gimana gitu. Dia pinginnya cepat-cepat sembuh, sedangkan kakinya, lututnya masih ada jaritannya, dia pingin jalan kayak gitu. Nah, itulah mama itu orangnya energik banget. Jadi kalau mama sakit gitu ya, aduh sakit hatiku, gimana ya, pokoknya kita tuh spesialnya aku nggak mau mama tuh sakit. Nah, apalagi ya di situasi pandemik gini, kepikiran banget teman-teman. Jadinya ya gimana, kita nggak bisa ketemu ya, walaupun sebelum pandemik juga kita nggak terlalu gini. Cuman kan apalagi ini lagi beberapa hari Mother's Day di sini ya, jadi kita nggak bisa ngerayain. Padahal aku dan mama udah planning, dia mau datang ke sini, kita mau set dinner di rumah aja, nggak keluar. Aku bilang gitu, aku pingin Mother's Day di tahun ini spesial, tak bilang gitu. Biasanya sih kita keluar ya, dinner kayak gitu atau lunch di luar gitu sama pacarnya dia. Cuman tahun ini aku planning mau di sini dinner, kita setting lah dinner, kita masak atau apa gitu. Tapi gagal gara-gara ini si pandemik, gara-gara corona. Ya begitulah teman-teman ceritaku sama mama. Jadi hubunganku baik banget sama mama. Dia itu adalah best friendku di sini selain suamiku, seperti yang aku bilang tadi. Ya berharap dia sehat, pokoknya sehat. Aku pingin melihat mama lebih lama lagi ya. Seperti yang aku bilang, dia selalu mengingatkan aku dengan nenekku. Pokoknya aku udah pingin nangis. Oke dah teman-teman, aku akhiri ya. Pokoknya kalau seperti yang aku bilang, kalau udah bercerita masalah kasih sayang, aku tuh rasanya gimana gitu ya. Terima kasih ya teman-teman, semoga kalian di luar sana teman-teman ya selalu rukun-rukun dengan mertua. Kalaupun ada masalah, pecahkan hari itu juga, maksudnya diselesaikan hari itu juga. Kalaupun ada masalah, jangan disebarkan kayak gitu ya. Ya walaupun ya itu sih terserah pribadi masing-masing ya. Kalau bisa selesaikan apapun itu, selesaikan di rumah. Masalah di rumah selesaikanlah di rumah, jangan sampai orang lain tahu. Oke. So semoga kalian baik-baik saja hubungannya dengan mertua ya teman-temanku dimanapun. Love pokoknya. So see you next video, tunggu lagi cerita apa yang bakalan aku share ke kalian. Oke. So bye bye, jaga kesehatan kalian semua ya. Salam bahagia selalu dari Kanada.
Bye.